Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan istimewa ini, kami akan membawakan topik yang sangat krusial bagi integritas bangsa, yaitu pendidikan anti korupsi. Perkenalkan tim yang akan memandu Anda melalui materi ini. Saya sendiri Satria Akbar Ramadan, didampingi Radin Muhammad Zakwan, Muhammad Akbar Ardiansah, dan Sri Wahyuni. Masuk definisi korupsi etimologi. Mari kita pahami akar katanya. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Kata ini memiliki arti yang sangat mendalam, kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, bahkan penyimpangan dari kesucian. Secara umum, korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang. Poin kuncinya, korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, merusak sifat dan keadaan yang harusnya bersih. Pelakunya kita sebut koruptor. Oke, bentuk-bentuk korupsi itu ada 7. Yang pertama ada kerugian uang negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat ada pemerasan, yang kelima itu pembuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang terakhir itu ada gratifikasi. Bentuk-bentuk korupsi, kerugian keuangan negara. Yang pertama melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri orang lain atau eh, korporasi. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Bentuk-bentuk korupsi, penggelapan dana jabatan. Yang pertama, pegawai atau orang yang ditugaskan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Yang kedua, dengan sengaja memasukkan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Bentuk-bentuk korupsi suap menyuap. Yang pertama, memberi atau menjanjikan sesuatu agar pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Yang kedua, memberi hadiah atau janji karena berhubungan dengan kewajiban dalam jabatannya. Yang ketiga, memberi hadiah atau janji yang mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan. Selanjutnya ada pemerasan atau perbuatan curang. Yang pertama, pemerasan. Pegawai negeri memaksa orang lain memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan. Yang kedua, perbuatan curang, pembohongan, pemborong atau pembangunan atau pengawasan proyek. Berbuat curang yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya ada benturan kepentingan atau gratifikasi. Yang pertama, bentuk kepentingan pegawai negeri turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan yang diurusnya. Yang terakhir itu ada gratifikasi, pemberian dalam arti luas yang diterima pegawai negeri dan berhubungan dengan jabatan. Selanjutnya ada dua faktor penyebab korupsi. Yang pertama itu faktor internal, penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Yang kedua itu ada faktor eksternal, faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Nah, faktor internal ini yang pertama itu sifat tamak atau rakus, hasrat berlebihan untuk memperkaya diri, dan kedua itu moral dan etikanya lemah, rendahnya keimanan dan moral. Yang ketiga gaya hidup konsumtif, pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Dan faktor eksternalnya umum, faktor politik, hukum, ekonomi, birokrasi, dan transnasional. Rincinya kurang keteladanan, rendahnya gaji PNS, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya integritas, profesionalisme, mekanisme pengawasan belum mapan, kondisi lingkup kerja, dan lemahnya keimanan moral. Selanjutnya itu saksi di lingkungan akademik. Yang pertama itu sanksi plagiat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 2023, pencabutan gelar dan pidana penjara atau denda. Yang kedua itu larangan gratifikasi mahasiswa, contoh kepada dosen, penguji, atau staf. Dan yang ketiga, sanksi gratifikasi pemberhentian proses bimbingan atau penundaan wisuda. Lanjutnya.
strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama itu ada pembentukan lembaga anti korupsi, dan yang kedua pencegahan korupsi di sektor publik, formasi birokrasi, dan yang ketiga itu ada pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat atau edukasi. Yang keempat itu pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum, dan yang kelima itu monitoring dan evaluasi, dan keenam kerjasama internasional. Peran mahasiswa. Yang pertama itu karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dan yang kedua itu peran penting terlibat dalam sejarah bangsa. Selanjutnya ada wilayah ketertiban mahasiswa atau aksi nyata. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, penerapan nilai kejujuran, dan yang kedua itu ada lingkungan kampus, anti plagiat, pengawasan dana kemahasiswaan. Yang ketiga itu ada masyarakat sekitar atau edukasi anti korupsi, menjadi relawan. Yang keempat itu ada tingkat lokal nasional, mengawasi kebijakan publik, melaporkan korupsi. Nah, kesimpulannya, korupsi adalah kebusukan sistemik berakar dari etika yang buruk dan terbagi menjadi 7 kelompok tindak pidana. Nah, penyebabnya itu ada dua arah, dipicu oleh faktor eksternal, tamak, moral atau lemah, dan yang kedua itu ada faktor eksternal, kelemahan sistem dan hukum. Nah, penanggulangannya atau multidimensi melibatkan reformasi hukum dan pencegahan di sektor publik, sosial serta internasional. Nah, peran kunci mahasiswa dalam korupsi, dengan modal intelektualitas dan idealisme, mahasiswa wajib terlibat aktif di 4 wilayah: keluarga, kampus, masyarakat, dan nasional. Terima kasih atas Sekian. seluruh perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami berharap materi ini dapat menjadi bekal kita bersama dalam membangun budaya anti korupsi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.